Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Berebut lahan pendulangan 2 kelompok warga di Mimika nyaris bentrok. Jalan antar kabupaten di Sorong rusak parah. Penjual buah di Mimika keluhkan omset turun. Sejumlah ruas jalan menuju Klamono, jalan yang menjadi poros penghubung dari Kabupaten Sorong ke sejumlah kabupaten tetangga, rusak dan berlubang. Jalan yang rusak menyebabkan kendaraan yang melintas berjalan lambat karena pengendara harus ekstra hati-hati karena rawan kecelakaan. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Rio, warga Sorong yang setiap hari melintas, mengatakan kondisi jalan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan. Sering melintas di jalur sini? Ya, saya setiap hari itu saya jalur Sorong Klamono. Oh, iya. Kondisinya Pak? Kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah banyak yang jalan. Memang sudah beberapa, kalau tidak salah sudah sekitar 2-3 tahun ini jalannya begitu terus. Bapak kalau lewat sini dalam kondisi habis hujan atau pas hujan gimana Pak? Dalam kondisi hujan juga saya lewat, kadang dalam kondisi kering juga saya lewat sini karena saya aktivitas sehari-harinya saya mengajar di sini. Bapak guru ya? Ya, saya Pak Guru, jadi saya selalu turun naik di sini. Harapannya Bapak, harapan? Ya, harapannya semoga bisa diperbaiki jalan-jalan ini. Gitu. Nah, jalan inilah yang menyentuh masyarakat secara langsung begitu. Mungkin yang lain-lain ya banyak ya, yang lain-lain mungkin masih dalam bentuk apa ekonomi atau yang lain, tapi yang setiap hari semua orang bisa tersentuh itu adalah jalan ini, memperbaiki jalan-jalan ini. Gitu. Kemudian akibatnya itu banyak jalan kecelakaan, ya, terutama motor-motor itu banyak kecelakaan begitu. Itu akibat mengambil haluan, toh kan lubang-lubang rusak-rusakannya, jadi saling rebut untuk mengambil haluan ini yang sering terjadi kecelakaan begitu. Tiar, sopir antar kabupaten, mengatakan kondisi jalan yang rusak ini sangat mengganggu. Lihat kondisi jalan yang seperti begini, tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapan kami ya maunya jalan bagus Bang. Karena kita juga kan bayar pajak tuh, jadi kalau bagus kan kita jual lebih enak, penumpang juga lebih enak juga lah. Dengan kondisi jalan begini, apa susah tidak melintas di jalur sini? Merasa nyaman atau tidak? Susahnya ya tetap susah kalau jalan rusak begini Bang. Iya. Warga mendesak instansi terkait segera memperbaiki jalan rusak ini agar kegiatan ekonomi warga tidak terganggu karena jalan poros ini merupakan urat nadi perekonomian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pasca kebakaran Pasar Wosi di Manokwari, aktivitas perdagangan belum sepenuhnya normal. Pedagang saat ini masih memperbaiki lapak mereka yang luluh lantak terbakar. Pedagang Pasar Wosi berharap pemerintah Kabupaten Manokwari segera membangun pasar sementara untuk menampung pedagang sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan normal. Pemkab Manokwari sudah melakukan pertemuan dengan pedagang dan berencana membangun pasar darurat. Salah satu pedagang, Arsat Lamadia, menyambut baik rencana pemerintah kabupaten. Ia juga berharap perbankan yang menyalurkan kredit kepada pedagang melonggarkan kebijakan penagihan hutang hingga pasar berjalan normal. Memang kemarin kami sudah rapat dengan Bupati dan Bupati sudah mempertegas bahwa 1 bulan akan melakukan jualan darurat untuk para pedagang untuk sementara agar mereka bisa beraktivitas kembali untuk berjualan. Harapan kami juga apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, semoga secepatnya kami pedagang
bisa menggerakkan roda ekonomi kembali di Pasar Wosi walaupun dengan darurat sementara. Kami juga warga pedagang Pasar Wosi sangat berapresiasi sekali kepada Bupati bahwa beliau sangat respon dengan cepat terkait pembangunan pasar darurat dalam waktu jangka 1 bulan. Ini bagi kami sangat luar biasa untuk para bupati, dan harapan kami bukan hanya sekedar itu saja, tapi bagaimana ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengawal para pedagang yang sementara ini belum bisa beraktivitas berjualan, yaitu harus mungkin ada sedikit tanggap darurat, mungkin membantu seperti apa dulu untuk bagaimana pedagang ini bisa merasa diringankan persoalan ini. Jadi kami berharap juga ada perhatian serius dari instansi terkait, baik itu dari BPDB sebagai tanggap darurat dan instansi-instansi yang terkait dengan pasar. Harapan kami seperti itu agar bagaimana tanggap darurat ini mungkin secepatnya diambil alih oleh instansi terkait agar kami warga pasar bisa merasa tenang sambil menunggu proses pembangunan yang akan berkelanjutan nanti. Demikian seperti itu. Saya juga berharap bahwa untuk perbankan, baik itu yang bank-bank yang saat ini menyalurkan kredit kepada pedagang kita yang ada di Pasar Wosi, saya berharap untuk tidak melakukan penarikan kredit untuk sementara, menunggu sampai jalannya Pasar Wosi ini betul-betul normal, baru hal itu bisa dilakukan. Nah, ini harapan besar kami kepada mitra sebagai mitra kita dengan perbankan agar bisa memahami situasi dan kondisi pasca. Pedagang berharap pembangunan pasar segera terrealisasi karena mereka menggantungkan nafkah dari berjualan di pasar, khususnya untuk kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak-anak. Cepat, karena kasihan kami ibu-ibu ini bayar anak sekolah, urus dapur ini bagaimana? Sementara kita punya piring makan ya cuma di sini. Kita tidak ada usaha lain selain di pasar. Jadi kalau lambat, kasihan. Kita mau makan apa? Ton juga bingung. Mau usaha apa? Kita juga tidak tahu. Yang kita tahu cuma di pasar. Anak sekolah. Iya, ini mana lagi sudah mau pendaftaran baru lagi. Masih butuh biaya. Ya, tanya lagi. Jangankan itu, makan hari-hari saja kita bingung ini mau bagaimana. Iya. Pekan lalu Pasar Wosi terbakar. Api dengan cepat menjalar dan membakar ratusan kios di pasar ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Virus hepatitis akut yang kini menjangkit sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian Pemda Mimika walaupun virus hepatitis belum mewabah ke Mimika. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada aktivitas keseharian mereka di tengah masyarakat. Kalau waspada harus ya. Kan waspadanya cuma sama dengan sekarang kan. Yang kita lakukan pakai masker, cuci tangan, segala macam itu tetap kita lakukan seperti biasa. Kalau macam ini kan kita mengikuti kan bahwa ini kan dia apa dibilang hepatitis misterius kah, hepatitis apa itu. Nah, akut ya sekarang nama akut dilakukan. Prinsipnya bahwa kan katanya di Indonesia sudah ada, ini infonya sudah ada. Nah, kita di Mimika sudah ada atau belum, saya belum tahu, sampai sekarang belum dilaporkan. Tetapi prinsipnya bahwa kita mengikuti bahwa cara penularannya itu, cara pencegahan penularannya itu sama persis dengan COVID. Seperti cuci tangan, pakai masker, ya kita himbau saja seperti itu kepada seluruh masyarakat kabupaten, kita jaga ini. Kita jaga itu aja, kita tetap pakai masker, walaupun COVID sudah tidak ada, tapi tetap kita jaga seperti itu. Wakil Bupati mengatakan virus hepatitis akut diduga hampir mirip dengan virus COVID-19. Maka itu pemerintah terus memberikan himbauan agar warga tetap mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Walaupun kasus COVID-19 saat ini menurun di Mimika, pemerintah daerah terus mengantisipasi penularan, khususnya hepatitis akut dengan melakukan sosialisasi prokes kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.